Beliau juga minta maaf sama tuan rumah. Dan saya tuan rumah hadirin. Saya rumah Tayang Bahrum Pak Ibu selamat Pak Kecil. Saya masih di bawah pimpinan Pak Kecil sekarang. Yang baru menjabat berapa bulan Pak Kecil? 3 bulan. Pak Imam menjabat 10 tahun. Kalau Pak Imam gak ada expired, gak ada ganti-ganti. Ya, karena gak ada kampanye jadi Pak Imam gak ada. Kalau Pak Imam, insya Allah kita doakan Pak Imam panjang umur, sehat walafiat, insya Allah bisa jadi imam terus, insya Allah. Pak Kecil yang baru berjabat, insya Allah dijadikan pemimpin yang amanah, insya Allah. Semua punya andil untuk maulid Nabi Muhammad. Tadi dibikin maulid untuk baginda Rasulullah. Malam ini kita selawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kata beliau ada sarapan. Hadirin, kata Tubuh Yusra ada sarapan tadi. Ya. Maknanya kita disuruh maulid, saya disuruh ceramah sampai jam 7 pagi ini. Nunggu sarapan soalnya Pak Kecil. Ya Pak, kalau disuruh sarapan berarti saya ceramah ini sekarang masih jam 9:40. Berarti saya ceramah kurang lebih sekitar 8 jam lagi. Boleh Bu ya? Boleh Bu. Kalau saya tidak ceramah sampai jam 8 tidak ada sarapan nanti Bu. Ibu mau sarapan? Siapa mau sarapan? Yang mau sarapan tunggu kita insya Allah sampai pagi di sini insya Allah. Nah, beliau itu bukan salah ngucap, tapi saking senangnya alhamdulillah. Insya Allah, walaupun nggak dapat sarapan di pagi hari, tapi malam hari ini kita dapat sarapan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauladan baginda Rasulullah. Semua aspek kehidupan yang ada pada baginda Nabi Muhammad, kamu mau tiru dari bab manapun boleh. Mau tiru. Nabi Muhammad seorang pemimpin, Nabi Muhammad seorang imam, Nabi Muhammad seorang pedagang, Nabi Muhammad seorang petani, Nabi Muhammad seorang yang dimana bisa merangkul umat, Nabi Muhammad orang yang bisa bersosial, Nabi Muhammad bahkan sebaik-baik orang di dalam keluarganya. Kata baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, khairukum li ahli wa ana khairun fi ahli. Kata baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sabda baginda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku, kata baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Syaukani mengatakan bahwasanya memaknai hadis tersebut, kata Al-Imam Syaukani, berapa banyak orang zaman sekarang kalau jumpa teman di luar bisa jaga adab, bisa jaga akhlak, ketemu kawan bisa ketawa, ketemu kawan jaga wibawa, tapi ketika sampai di rumah menjadi orang yang paling buruk akhlaknya, yang paling hancur akhlaknya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Walaupun sehebat apapun kerjaan Bapak, sehebat apapun ibadah Bapak, seagung apapun sedekahnya Bapak, kalau nggak baik sama keluarga, kata baginda Nabi Muhammad, kita bukan orang baik Pak. Kita laki-laki diberikan pesan oleh baginda Nabi Muhammad, khairukum li ahli. Orang yang paling bagus menurut baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Zaman sekarang laki-laki masalah sedikit tangan melayang, masalah sedikit ngomong kotor melayang sama istri. Para laki-laki, siapapun kita yang berani melayangkan tangannya kepada istrinya, ini manusia paling rendah di muka bumi. Walaupun ustaz, walaupun orang alim, walaupun ahli ibadah sekalipun, berani melayangkan tangannya ke atas istri, berani berucap-ucap hal-hal yang tidak baik kepada istri, tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena istrimu dititipkan untuk dididik, bukan untuk dirusak. Ayol hadirin, zaman sekarang enak, tinggal bawa ayat Al-Quran, ar-rijal qawwam 'alan nisa. Kalau udah ribut sedikit, pakai label Al-Quran, masya Allah. Mau buat
hal yang buruk, bawa Al-Quran. Sejak kapan Al-Quran mengajarkan hal yang buruk, hadirin? Maka bila ar-rijal qawwam 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan. Ya, kita kan laki-laki begitu, Pak. Saya juga gitu, Pak. Kalau umpama mau ngomel sama istri, langsung dulu pegang dulu dalilnya, biar gak punya dalil. Karena kalau sekarang semua orang harus punya dalil katanya. Gak punya dalil susah nanti. Ar-rijal qawwam 'alan nisa. Oh, laki-laki pemimpin perempuan. Hadirin, apakah baginda Nabi Muhammad tidak tahu ayat tersebut? Apakah kita lebih tahu ayat tersebut daripada baginda Nabi Muhammad? Sedangkan baginda Nabi Muhammad yang diturunkan wahyu oleh Allah, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an, mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an, tidak pernah memakai ayat tersebut kepada istrinya, ya hadirin. Bahkan dalam kisah bagaimana baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, waktu istri-istri baginda Nabi Muhammad diceritakan bersekongkol, kemudian untuk minta naik upah atau minta naik uang belanja kepada baginda Nabi Muhammad, sampai kemudian Nabi Muhammad menghijir. Nabi Muhammad menghalangi atau tidak ingin berjumpa dengan istrinya selama sebulan, seluruh istrinya, sampai turun ayat daripada ayat Al-Quran, suruh kasih pilihan. Suruh kasih pilihan, kira-kira mereka kalau mau balik, mau pilih Allah dan Rasulnya, maka akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang gak kepengen pilih Allah dan Rasulnya, maka dia akan diceraikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hal yang situasi segenting itu, baginda Nabi Muhammad malah lebih pilih keluar daripada rumah, menenangkan hatinya, gak jumpa sama istrinya selama sebulan, bukan mukul istrinya. Ayo hadirin, siapa yang di sini lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Siapa di sini yang pangkatnya lebih tinggi daripada baginda Rasulullah? Siapa yang lebih mulia, lebih banyak ibadahnya dari Nabi Muhammad? Seorang Nabi ulul azmi, pemimpin, tidak pernah berbuat hal yang buruk kepada istrinya. Ayolah hadirin. Orang zaman sekarang dikasih pemahaman Al-Quran sedikit, bisa hadis sedikit, sudah mulai macam-macam. Sudah mulai bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa hadis dalam rumah tangga. Ketemu pula istrinya juga ngerti Al-Quran sama hadis. Istrinya juga balas Al-Quran dan hadis juga. Suaminya kasih Al-Quran, istri kasih hadis. Rumah jadi pondok pesantren. Balas-balasan dalil hadirin. Yang dituntut sama Allah, antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Kalian laki-laki pakaian untuk istrimu, istri kamu pakaian untuk suamimu, bukan untuk saling ego. Makna pakaian apa hadirin? Minimal apa? Nutup keburukan yang ada di tubuh. Itu minimal pakaian, menutup aurat. Semua keburukan suami, keburukan istri, jangan sampai keluar daripada pintu kamar. Ini selalu yang dipesankan oleh para ulama kita, para guru kami ketika belajar di Hadramut. Sebesar apapun masalahmu, jangan sampai masalahmu keluar daripada pintu kamar kalau pengen baik. Kalau sudah keluar pintu kamar, masuk mertua, masuk orang tua, masuk ipar, masuk sepupu, nggak lama cerai. Karena nggak pakai tuntunan baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Baginda Rasul, saking rahmatnya baginda Nabi Muhammad. Bapak tahu masjid Nabi sama rumah Nabi kan gempet, Pak. Nah, masjid Nabi sama rumah Nabi gempet. Makanya Nabi dikuburkan di rumah Sayyidah Aisyah yang sekarang perluasan jadi Masjid Nabawi. Dulu sebelah-sebelahan. Dindingnya masjid sama dinding rumah Nabi ya satu hadirin. Sehingga disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW saking menghormati dan menyayangi, tahu bahwasanya perempuan perlu kasih sayang. Dalam hal sedang ibadah, Nabi sedang iktikaf di dalam masjid. Lagi iktikaf dalam masjid, Pak. Lagi iktikaf. Ada Sayyidah Aisyah di rumah, Nabi ngelihat di masjid nggak ada orang. Akhirnya baginda Nabi Muhammad tahu Sayyidah Aisyah waktu itu sedang haid, nggak boleh masuk masjid. Nah kalau orang haid kan nggak boleh masuk masjid, haram masuk masjid.
Makanya hati-hati. Saya sering ingatkan, yang pengen buat nikah di masjid mesti jaga haknya Allah di rumahnya Allah. Kadang berapa banyak orang nikah dalam masjid yang perempuan hambur masuk terus dalam masjid padahal lagi haid. Kadang darah baruknya lagi haid, bohong. Sengaja gak mau ngasih tahu. Karena apa? Seumur hidup sekali, Beb. Lah seumur hidup sekali kok malah maksiat sama Allah, hadirin. Lah kok seumur hidup sekali kok malah kepengen maksiat sama Allah, terus pengen anak soleh solehah. Dari mana, hadirin? Saya tidak melarang orang kalau ada mau nikah di masjid. Di sini boleh nikah dalam masjid, boleh, silakan. Karena masjid rumahnya Allah berkah. Tapi hati-hati, jangan sampai masuk dalam rumahnya Allah nyakitin yang punya rumah. Kita numpang di rumah Allah, kita numpang dengan kemuliaan Allah. Jangan perkara gara-gara seumur hidup sekali nikah dalam masjid, uminya lagi haid masuk, ipar lagi haid masuk, sepupu lagi haid masuk. Siapa yang mau tanggung jawab, hadirin? BKM gak tahu, gak mungkin ngecek kamu, gak mungkin nanya di pintu masuk, lagi haid atau enggak? Lah kamu yang tahu sendiri. Kalau sudah tahu lagi tunggu di teras, jangan masuk. Tetapi kan berkah. Orang-orang dulu, dari dulu juga nikahnya dalam masjid. Orang dulu nikah dalam masjid, perempuan tidak datang ke masjid. Ayolah hadirin, zaman orang-orang tua dulu nikah dalam masjid, ya laki-laki aja dalam masjid. Zaman sekarang terus perempuan boleh, tidak jadi masalah selama dipisah, tapi jaga haknya Allah. Kadang enak aja pengantin siap akad nikah, saking gembiranya selfie dalam masjid, bahkan selfie sama yang bukan mahram. Orang dulu kalau mau maksiat takut, hadir. Orang dulu lagi main judi, lagi main batu, lewat tengku, batunya disembunyiin. Itu orang dulu. Orang sekarang lagi main judi, tengkunya lewat, tengkunya diajak. Tengku sekalian, ayo sedekah berapa tengku? Oh, sedekah pula. Tengkunya diajak main chip, hadir. Orang zaman dulu mau maksiat sama Allah, mikir-mikir malu karena dia maksiat pakai fasilitas Allah. Lah orang zaman sekarang maksiat dalam rumah Allah, gak pakai mikir, hadirin. Dikirim bencana bala ke kampung kita, baru mikir, ya Allah apa salah kami, ya Allah. Nanya pula apa salah kami. Ini cocoknya malaikat datang tempeleng sesuatu ini. Nabi Muhammad tahu istrinya lagi gak boleh masuk masjid. Ini orang paham, hadirin. Tahu haknya Allah, tahu hak Nabinya. Nabi ngapain? Nabi dekat ke jendela pintu rumah Nabi yang samping masjid. Nabi lihat ada jendela terbuka. Nabi panggil Aisyah. Ngapain? Karena Nabi gak kepengen jauh-jauh dari istrinya. Nabi masukkan kepalanya dalam jendela. Tolong sisir rambutku sebentar. Masya Allah. Oh, Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah nyisir rambut Nabi, kepala Nabi masuk begini, ya, ditungguin sama Nabi disisirin. Dalam ibadah ngerti cara sayang sama istri, hadirin. Ini tuntunan baginda Nabi Muhammad yang saya ceritakan setiap malam. Kita keliling dari rumah masjid ke masjid setiap malam, dari awal Rabiul Awal sampai malam hari ini, malam ke-13, sampai nanti malam ke-40 kita keliling, cuma pengen cerita tentang akhlak dan sifat baginda Nabi Muhammad untuk diikuti, bukan cuma jadi dongeng. Ini saya cerita setiap malam, cuma jadi status. Habis status share, habis share wallahu alam. Yang penting bisa buat status, bisa tag saya, kena repost jadi. Oh, zaman sekarang bukan itu, hadirin. Yang perlu apa? Yang perlu engkau jadikan status tidak cuma dalam WhatsAppmu, tidak cuma dalam Instagrammu, tapi jadikan status dalam hidupmu baginda Nabi Muhammad. Syekh Utsman mengatakan, jadikan pangeran yang duduk di sebelah sana hatimu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang Pak ngelihat anak muda begini duduk sholawatan. Pak niatkan
Kalau ngelihat ada anak-anak muda yang mau ngaji, keliling, sholawatan, niatkan mudah-mudahan anakku salah satunya. Saya sering sampaikan kalau Nabi Muhammad ada dalam hati anak kita, Pak, keliling dunia dia pun akan selamat. Tapi kalau umpama tidak ada baginda Nabi Muhammad, tinggal di Aceh, samping rumah ulama, kuliah di fakultas Islam, bisa sesat, bisa ikut yang aneh-aneh. Karena anak-anak kita udah kehilangan idola, Pak, Bu. Udah kehilangan idola. Jangankan anak-anak, bapaknya sudah banyak kehilangan idola. Dia pakai kekuatannya untuk menindas yang lemah. Dia tindas nelayan yang baru siap ngambil ikan, kemudian diminta ikannya, ikannya diambil secara paksa, orangnya dipukul. Sampai ke rumah, ikan yang haram tersebut, ini cerita, Pak, supaya jangan sampai masuk makanan yang haram ke dalam rumah kita. Sesulit apapun hidup kita, ikan tersebut dibawa ke rumah. Sampai ke rumah, masak sama anak istri, tidak lama kemudian tiba-tiba mau tidur kok tangannya sakit. Pergi ke dokter, cek ke dokter tabib. Zaman dulu tidak ada dokter, tabib, namanya tabib. Cek ke tabib, dicek sama tabib, karena tabib dulu tidak punya alat yang canggih. Dia bilang, oh ini penyakit bahaya, mesti diamputasi jarimu, kalau enggak menular. Dipotong jarinya. Balik lagi ke rumah, tidak lama tangannya sakit. Kenapa sakit? Akhirnya balik ke dokter, mesti potong tangannya. Balik lagi ke rumah, kok sakit lagi, mesti potong sampai lengan. Sampai dia marah sama dokternya, dok, katanya ini menjalarnya lama, selama sebulan, kok cepat? Kata dokternya, puluhan orang telah aku tangani dengan penyakit yang sama, dia akan menjalar sebulan. Aku heran sama dirimu, kok bisa jalarnya hitungan menit. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah, sakit lagi, hadirin, harus dipotong sampai lengannya. Ketika pulang daripada tabib tersebut, di pertengahan jalan dia jumpa orang tua, kakek-kakek yang ngelihat tangannya udah buntung darah. Kakek nanya, nak, kenapa? Dia bilang bahwasanya ini ada penyakit, mesti dipotong. Kakek yang bijak tersebut mengatakan, lah, kalau penyakit gak model begini, ini bala, ini ujian dari Allah. Kira-kira kamu ada doleng sama siapa? Ada nyakitin siapa? Dia ingat, dah ada. Sampai dia ingat, oh iya ada nelayan, saya ambil ikannya paksa. Akhirnya cepat-cepat dia pergi ke rumah nelayan tersebut, minta maaf. Sebelum pulang dia tanya nelayan, Pak, waktu saya pukul Anda, waktu saya ambil ikan Anda secara paksa, apa yang Anda doakan untuk saya kepada Allah? Dia penasaran, hadirin. Saya pakai kekuatan saya untuk Anda, apa yang Anda doakan? Kata nelayan tersebut, aku tidak doa macam-macam, cuman yang aku doa kepada Allah ketika engkau pukul saya cuman bilang, ya Allah, orang ini ya Allah, dia telah menunjukkan kekuatannya di hadapanku yang lemah, ya Allah, maka oleh karena itu ya Allah, tunjukkan kekuatanmu yang maha kuat di hadapannya, ya Allah. Hati-hati sama doa orang yang begini, hati-hati. Doa orang dolim, malaikat tidak ada yang berani menahan. Doa orang dolim langsung tembus ke langit. Hari ini kamu nyakitin orang dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, jangan lupa dia punya Tuhan yang maha kuasa, dia punya Tuhan yang maha kuat. Hari ini kamu sakitkan hati istrimu, jangan lupa dia juga punya Tuhan yang maha sayang kepada dia. Tuntunan ada pada baginda Nabi Muhammad, tinggal mau belajar atau tidak, hadirin. Mau kenal baginda Nabi Muhammad atau tidak. Maka alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita duduk di dalam majelis ini, di dalam tempat ini, dalam tamannya Allah, taman rumahnya Allah, taman surga daripada taman-tamannya Allah. Kita duduk ngapain? Sholawat. Duduk ngapain? Zikir. Duduk ngapain? Dengar ilmu. Duduk ngapain? Silaturahmi. Duduk ngapain? Makan. Makan ada? Ada makan kan? Ada. Ada juga. Kurang nikmat apa, Bu? Pak, kurang enak apa begini coba? Kumpul sama malaikat, turun rahmat, turun berkah. Kita kumpul, saya yakin tidak ada karena urusan dunia. Ada yang kumpul karena partai politik di sini. Tidak ada. Ada yang kumpul
karena kepengen untuk mau mukul orang di sini. Tidak ada, hadirin. Kita duduk, kita kumpul di sini bukan karena urusan dunia, tidak karena urusan organisasi, tidak karena urusan politik. Kita duduk kumpul cuman mau agungkan baginda Nabi Muhammad. Cuman baginda Nabi Muhammad. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat nanti bukan partai politik kita, bukan organisasi kita, bukan dunia kita, bukan rumah kita, bukan mobil mewah kita. Yang menyelamatkan kita di padang mahsyar baginda Nabi Muhammad, baginda Rasulullah. Makanya heran kalau ada orang yang mengatakan untuk apa agungkan baginda Nabi Muhammad. Lah kamu punya masalah apa sama Rasulullah? Ini orang BKM masjid, orang Paya Bujuk Tengah, Masya Allah, tidak punya masalah sama baginda Nabi Muhammad. Dari tadi kenduri, Masya Allah, rame Insya Allah tadi, rame kenduri. Kenapa kenduri ramai? Karena ada kenduri. Karena di Aceh setiap maulid harus ada mulut. Setiap maulid harus ada mulut, makan mulut. Ini tradisi yang mesti dilestarikan, hadirin. Sedekah daripada orang-orang, Masya Allah, niat baik. Apalagi kalau kita dengar orang tua zaman dulu, sebelum masuk maulid Nabi, anak ayam masih kecil, anak kambing masih kecil, dikurung dalam kandang, tidak dikasih makan najis. Untuk apa? Hadiah untuk Rasulullah. Orang dulu faham, orang dulu tahu cara hormati Nabi Muhammad, makanya hidupnya berkah, hidupnya Masya Allah. Cuman punya sawah sepetak, anak kuliah semua. Sekarang kita kaya raya, anak gak ada yang kuliah, anak gak ada yang masuk pondok pesantren. Kenapa? Harta tidak berkah. Tapi tengok orang-orang zaman dahulu, gimana keberkahan mereka. Mereka tahu siapa yang harus mereka muliakan, ya hadirin. Maka ini bentuk kecil dari kita untuk mengucapkan terima kasih sama Nabi Muhammad. Kalau andai kata Pak Bu, kita ngucap terima kasih Rasulullah, terima kasih Rasulullah, terima kasih Rasulullah, mau 1000 kali juga nggak cukup, hadirin. Sampai meninggal pun nggak cukup, hadirin. Karena jasa baginda Nabi Muhammad yang terlalu besar untuk umatnya, syukur nggak cukup. Yang mesti kita buat adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Karena ini perintah daripada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut dulu Nabi Muhammad. Jangan coba-coba katakan cinta kepada Allah tapi gak mau ikut pada baginda Nabi Muhammad. Anda bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, syarat pertama diminta sama Allah, fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad. Tidak ada tawar-menawar, langsung Al-Quran, bukan hadis. Langsung Allah yang menunjukkan. Manusia yang katanya cinta sama aku, kata Allah, ikuti dulu nabiku, ikuti dulu rasulku. Maka insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi modal utama. Karena kita duduk, kita tidak nyebut siapa-siapa kecuali Nabi Muhammad. Kita tidak nyebut siapa-siapa kecuali baginda Rasulullah. Kita tidak nyebut siapa-siapa kecuali Sayyidunal Mustafa. Kita tidak nyebut siapa-siapa kecuali Sayyidunal Mujtaba. Kita tidak sebut siapa-siapa kecuali Sayyidunal Muzammil. Insya Allah mudah-mudahan di dunia kita bisa sebut nama beliau, di akhirat bisa pandang wajah beliau, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruh yang punya andil dalam majelis ini, yang punya andil dalam maulid baginda Nabi Muhammad, baik orang son yang pasang tenda, yang ngatur parkir, baik yang memberikan dana, memberikan ide, yang bantu nyuci piring, semuanya akan dipandang oleh baginda Nabi Muhammad, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun jerih payah Anda, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad. Kalaupun Anda bukan orang yang pasang tenda, bukan orang yang pasang sound, bukan orang yang memakmurkan, bukan orang yang kasih dana, bukan orang yang memberikan ide, antum hadir juga termasuk
termasuk antum bagian daripada orang yang memuliakan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit apa yang telah kita keluarkan untuk baginda Rasulullah menjadi tanda bukti cinta kita dan laporan terbaik terindah di hadapan baginda Nabi Muhammad kelak untuk bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kelancangan dalam berbicara, wabil khusus umur yang masih muda di depan para ulama, di depan para orang tua yang sangat luar biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا